Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pembina pesantren Mahabbatul Quran Al-Mukarram Kiai Haji Ki Marzuki, yang sama-sama kita muliakan pengasuh pesantren Mahabbatul Quran Al-Mukarram Al-Ustadz Muhyiddin Adallahu umrahu fisihah wa afiyah, yang sama-sama kita muliakan para kiai, para alim, para sepuh. Tanpa mengurangi rasa hormat kami mohon maaf, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sungguh sangat spesial saya oleh Allah dipertemukan dengan orang-orang yang cirinya, tandanya penghuni surga. Alhamdulillah, sore ini kita dalam rangka ta'aziman wa ikraman li maulidir Rasul, semoga melalui wasilah kegiatan ini kami turut mendoakan semoga semua yang hadir senantiasa oleh Allah dianugerahi keberkahan. Ya Allah, yang hadir semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, rezekinya berkah berlimpah, urusannya dimudahkan, ilmunya manfaat, putra putrinya soleh solehah, keluarganya sakinah, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, nah, ini coba nanti dicirikan ya. Kalau 4 ciri ini ada, berarti dijamin kita ini termasuk penduduk surga. Karena Rasulullah dijamin masuk surga dan ada 4 ciri yang bisa kita kenal. Yang pertama, coba sebelum saya kenalkan cirinya, coba yuk kita berselawat bareng-bareng ikuti yang saya contohkan. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat selama masing-masing melanjutkan salawat, Bukan Kiai izin saya berdiri biar ibunya kelihatan. Ya. Coba sekali lagi dari lantunan salawat ini nanti ciri. Apakah kita termasuk orang yang meniru baginda Rasul sekaligus ada tanda bahwa kita termasuk penghuni surga atau tidak? Yo, perhatikan bareng-bareng salawat, nanti saya akan lihat wajah-wajahnya. Karena nanti dari wajah ini ada satu ciri. Yo, bareng-bareng. Sallallahu
Anda belum mencerminkan seperti halnya yang telah dibiasakan oleh Rasulullah. Apa ciri yang paling khas dari Rasulullah? Rasulullah itu wajahnya selalu senyum. Wajhun munbasitun, wajahnya sumringah, wajahnya ceria, wajahnya penuh senyum. Wajhun mutabassimun. Saya melihat sholawat tadi itu ternyata belum ada yang bisa bersolawat sambil tersenyum. Coba sekali lagi, ya Allah, yang bersolawatnya sambil tersenyum, saya doakan anak keturunannya soleh soleha, rezekinya berlimpah. Yo, ya cirinya kalau sholawatannya bisa senyum, berarti tanda pertama sudah ada. Yo, sekali lagi, 1, 2, 3. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Senyumnya luar biasa. Saya pengen nanya jujur, Pak Punten, jawab yang jujur. Biasanya istri di rumah itu wajahnya sering senyum atau sering cemberut? Ayo tolong dijawab. Tolong dijawab. Senyum. Pak, istri kita itu kalau di rumah sering senyum atau sering cemberut? Senyum dong. Senyum dong. Tergantung kondisi. Makanya kalau kita ingin menjadi umatnya baginda Rasul dan kita kelak bisa bersanding dengan baginda Rasul, ciri pertamanya yuk ikuti. Apa ciri yang paling gampang? Biasakan wajahnya selalu tersenyum. Coba yang biasa melihat istrinya tersenyum, boleh ngacu? Sekarang ibu-ibu, Bu, saya tanya jawab jujur. Bu, biasanya kalau lihat Bapak di rumah, Bapak itu sering wajahnya tersenyum atau cemberut? Makanya mulai sore ini kalau menatap istrinya tersenyum, kalau menatap suaminya tersenyum, saya doakan bisa haji dan umroh. Yang siap ngacu? Yo, kenapa sih kamu penting bersenyum? Pertama, orang kalau hidupnya senyum itu tandanya dia sehat. Karena kalau orang sakit dijamin tidak bisa senyum. Coba kalau mau ngetes, datang ke rumah sakit yang lagi sakit dikasih 1 juta, tolong dong senyum. Bisa senyum. Maka bersyukur tanda kita sehat itu tandanya senyum. Yang kedua, senyum itu tandanya kita bahagia. Karena orang kalau nggak bahagia dia nggak bisa senyum. Kalau betul hari ini kita belum bahagia, minimal kalau kitanya sering senyum, insya Allah nanti tidak akan lama lagi kita bahagia. Yang ketiga, kalau kita senyum itu tandanya karunia-Nya berlimpah. Mau karunia-Nya berlimpah? Mau karunia-Nya berlimpah? Apa resepnya? Makanya sudah pulang dari sini biasakan kalau di rumah dagang, coba biasakan sambil dagang cemberut. Gimana orang akan tertarik belinya? Coba biasakan kalau kita kerja makanya siapa yang hidup sehari-harinya membiasakan senyum itu berarti dia telah meneladani apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Siap senyum? Siap? Ya Allah, yang siap saya doakan rezekinya berlimpah. Makanya mulai sekarang sudah cemberutnya dibuang. Siap cemberutnya dibuang? Pak, katanya ngomong siap. Kalau cemberut tolong nggak usah dikasih uang. Siap nggak dikasih uang? Makanya mulai sekarang yuk biasakan. Coba tes sholawatan bisa nggak sambil senyum. Bayangkan seakan-akan kita sedang disaksikan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba menandakan betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita, betapa beruntungnya kita. Yuk bareng-bareng sholawat sambil coba 1, 2, 3. Sallallahu Alhamdulillah. Sudah mulai dari sekarang nggak punya uang tetap bisa. Nah, sudah nggak boleh karena nggak punya uang kita cemberut. Nah, dagangnya sepi tetap bisa. Suaminya pulang malam tetap bisa. Pokoknya, yuk, kalau hidupnya ingin bahagia, kalau ingin hidupnya sehat terus, kalau ingin rezekinya berlimpah, modal pertamanya benar siap. Ya Allah yang siap, saya doakan putra putrinya soleh-soleh. Kalau kita orang tuanya senyum, kira-kira anak kita bahagia enggak? Kalau kita hanya cemberut, kira-kira anak kita bahagia enggak? Makanya kalau kita sayang anak, jangan biasakan wajah cemberut kita diperlihatkan di anak kita. Kapankah boleh kita wajah cemberut? Kalau di dalam WC saja, silakan. Selebihnya tidak boleh. Makanya jangan biasakan wajah kita cemberut. Wajah cemberut pertanda kita seakan-akan merasa hidupnya susah. Kalau kita nanti oleh orang, wah dia lagi susah, khawatir itu doa, nanti susah bener. Makanya mulai sekarang yuk, punya uang tidak punya uang tetap Bismillah bisa ya. Makanya pertama yang dicontohkan oleh baginda Rasul, bahkan diriwayatkan tidak pernah ada wajah yang selalu senyum kecuali baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua cirinya, yo diingat-ingat. Pertama wajahnya berseri. Yang kedua cirinya, kalau ingin jadi penghuni surga, ciri pertama wajahnya ciri kedua apa? Walisanun latif. Rasulullah itu mencontohkan kalau berkata, kalau berbicara, kalau ngomong lemah. Sekarang saya tanya, bapak-bapak tolong jawab jujur. Ibu, istri kita kalau ngomong ke kita itu lemah lembut apa enggak? Ayo bapak-bapak. Sekarang saya tanya bu, bapak-bapak kalau ngomong ke ibu tuh lemah lembut enggak? Makanya kalau ngomongnya kasar nanti jadinya perilakunya kalau ngomongnya kasar nanti sikapnya makanya kalau kita ngomongnya kasar nanti anak kita jadi Makanya kalau pengen
perilakunya menjadi lembut, anak-anak kita menjadi lembut. Apa? Mulailah belajar dari ngomongnya yang penuh lemah lembut. Contoh, tolong maju, yang manggil istrinya dengan panggilan sayang, maju. Satu, dua, tiga. Ayang beb, ayang beb. Coba bayangkan manggil istri pakai. Sekarang saya pengen tahu ibu-ibu ini biasanya pinter ngerayu. Yang manggil suaminya pakai panggilan beb, so. Kasih dopres, kasih dopres. Rasulullah kalau manggil istrinya tidak pernah pakai namanya langsung. Rasulullah kalau manggil istrinya selalu dipilihkan panggilan yang paling spesial. Makanya kalau kita ingin menjadi orang yang senantiasa nanti mendapatkan syafaatnya baginda Rasul, cirinya adalah tiru apa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Apa? Biasakan kalau manggil, kalau berkata, kalau bicara yang lemah lembut. Kenapa kan lemah lembut? Orang kalau berani bicaranya lemah lembut nanti akan membentuk perilaku yang lemah lembut pun. Makanya kenapa para kaum kafir Quraisy akhirnya pada patuh dengan baginda Rasul? Bukan karena baginda Rasul ngomongnya kasar dan bentak-bentak, bukan. Tetapi dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi lintalam. Justru karena kelembutan hati Rasulullah, karena tutur sapa yang lembutnya Rasulullah, yang akhirnya menjadikan orang-orang tertarik dengan agama. Makanya kalau kita ingin menasehati, ingin ngasih masukan, ingin ngasih pandangan, coba kalau ingin diterima, coba yang lembut. Batu yang kasar maka susah masuk. Ini ember, kalau dimasukkan yang kasar, yang gede, susah masuk. Tapi yang lembut-lembut kayak debu, kayak pasir, maka gampang masuk. Jadi kalau kita ingin ngomongin anak agar masuk, agar diterima, tolong biasakan menyampaikannya dengan bahasa yang lemah lembut. Bisa lemah lembut? Coba contohkan. Sekarang bapak-bapak dulu, tolong masing-masing bunyikan cara manggil istrinya dengan panggilan yang terindah setelah hitungan ketiga. Yo, saya pengen dengar cara bapak-bapak yang ada di sini. Coba mulai sekarang panggil istrinya dengan panggilan yang terindah. Ya Allah, yang manggil dengan menggunakan istilah yang terindah, saya turut mendoakan semoga semuanya mendapatkan syafaatnya baginda Rasul. Coba pada hitungan ketiga mulai. Ya, tolong tim media direkam biar tahu gimana cara bapak-bapak manggil istrinya. Ya, para ibu dengerin nih, bapak-bapak mau manggil istrinya. Pada hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Saya. Apa? Gimana bu lembut kamu? Coba ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Ada apa ya? Ya, sekarang ibu-ibu coba panggil suaminya dengan panggilan terindah. Ya Allah, yang mau manggil dengan panggilan terindah, saya doakan mendapatkan keluarga yang sakinah, putra-putrinya soleh soleha. Coba pada hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Lebih parah. Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Makanya yuk biasakan ngomongnya yang lembut. Kalau ngomongnya lembut nanti merasuk di hati. Kalau ngomongnya merasuk di hati nanti bekas di hati. Kalau bekas di hati nanti akan terus dikenang terus. Makanya
cobalah biasakan ngomongnya yang qaulal layyina, ucapannya, perkataannya, ngomongnya, komunikasinya yang lemah lembut. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, pertama cirinya di wajah, yang kedua cirinya di lidah. Nah sekarang yang ketiga, Rasulullah itu dihadirkan ke dunia untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmah, membawa misi kasih sayang, membawa misi cinta kasih. Jadi siapa yang kelak akan bisa bersanding dengan Rasulullah, cirinya adalah orang yang hatinya qalbun rahimun, hatinya penuh kasih sayang. Ayo sekarang saya tes, kalau seandainya tangannya digigit nyamuk, kira-kira balasnya gimana? Tangan kita nih digigit nyamuk, kira-kira balasnya gimana? Bunuh. Ayo. Tepok bunuh nyamuk. Kalau yang qalbun rahim, ya Allah, sama-sama makhluk Allah. Kalaupun toh saya belum bisa berbagi, minimal saya berbagi makanan untuk nyamuk. Bayangkan nyamuk hanya gigit, kita paling resikonya gatal sedikit saja. Tetapi kadang kita sadis kan, dia bakal ditepak. Kalau mati, ternyata nyamuknya meninggalkan anak-anak jadi yatim, gimana coba? Terus kata anak-anaknya, ya Allah, manusia ini keterlaluan. Ayah saya hanya gigit saja kok dibalasnya dibunuh. Makanya mulai sekarang yuk, Rasulullah sayang dengan binatang, tidak pernah menyakiti binatang. Rasulullah sayang dengan lingkungan, Rasulullah cinta dengan lingkungan. Nanti doakan setelah ini saya ingin nanam pohon. Kenapa? Andai kata besok kiamat, kata Rasulullah, kalau hari ini kita berkesempatan untuk menanam. Kenapa? Pertama, kalau orang mau nanam itu tandanya, simbolnya rizkinya akan tumbuh. Pengen rizkinya tumbuh? Yuk, belajar. Nah, yang kedua, kalau orang mau nanam itu artinya dia belajar jariyah. Jariyah apa kan? Pertama, jariyahnya orang menghirup oksigennya menjadi bersih karena disaring, difilter oleh tubuh. Jariyahnya apakah? Orang nanti lewat tidak lagi kepanasan, keauban. Kenapa? Karena ada pohon, ada tanaman. Jariyahnya apalagi kan? Nanti ada buah-buahan yang tumbuh. Maka biasanya kalau orang senang nanam, biasanya hidupnya jauh lebih tenang dibanding orang yang jarang. Makanya kalau melihat orang yang hidupnya tenang, coba petani. Tenang, ayo. Tidur, punya makan banyak. Makanya, yuk ditiru apa yang dilakukan oleh baginda Rasul. Termasuk, yuk upayakan kita tidak menyakiti siapapun. Sekarang penyakit itu tidak mesti melalui lisan, termasuk melalui jari, ketiknya. Buat status, buat WA, upayakan jangan menyakiti. Maka siapa yang terus pancarannya hatinya atas dasar kasih sayang, dialah yang kelak akan bisa bersanding dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yuk, dengan pasangan kita harus curahannya kasih sayang. Kata Rasulullah, la yarhamullah man lam yarhamun nas. Allah tidak akan memberikan rahmat, tidak akan pernah memberikan kasih sayang kepada siapa? Kepada orang yang dia tidak menebar kasih sayang kepada sesama manusia. Maka biasakan untuk tidak menyakiti. Kalau kita menyakiti nanti dibalas disakiti. Tapi kalau kita menyayangi nanti dibalas kita disayang. Sekarang saya tanya bapak-bapak,
Pak, siap sayang ibu? Siap. Siap sayang ibu? Siap. Sekali lagi Pak, siap sayang ibu? Siap. Tuh, sekarang saya tanya ibu. Bu, 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 ibu pengen disayang atau pengen menyayangi? Dua-duanya. Sekali lagi, ibu pengen disayang atau pengen menyayangi? Dua-duanya. Disayangi. Yuk, mulai sekarang biasakan hidup kita penuh kasih sayang. Nah, yang keempat, cirinya dari tangan. Tangan siapakah yang akan dimasukkan sebagai penghuni surga? Sekaligus tangan siapakah yang sama telah dicontohkan oleh baginda Rasul? Apa ciri tangannya? Nih, wayadun mu'tiyah, tangan yang gemar berbagi. Makanya orang kalau tangannya gemar berbagi, itu cirinya adalah orang yang meniru apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, termasuk sekaligus ciri orang penghuni surga. Bu, kalau bapaknya mau beli rokok dikasih apa enggak, Bu? Enggak. Malah nyebot. Rasulullah tidak pernah menolak ketika ada orang minta, selalu dikasih. Bahkan dalam sebuah riwayat, sepertiga penduduk Mekah itu pakaiannya hadiah dari baginda Rasul dan Siti Khadijah. Kedermawanan Rasulullah luar biasa. Maka yuk, kalau kita ingin menjadi orang yang kelak bisa bersanding dengan baginda Rasul, sekaligus kita menjadi ciri orang yang menjadi penghuni surga, apa cirinya? Tangan kita gemar berbagi. Berbagi itu tidak menuntut nanti, tidak menunggu nanti kita punya banyak uang. Contoh, di rumah ada kerupuk 10, satu kerupuk dibawa, dikasih. Nah, saya kasih resep. Kalau pengen rezekinya berlimpah, pengen rezekinya berkah. Nah, yuk resepnya, berbaginya kepada siapa kan? Pertama, prioritaskan berbaginya ke kedua orang tua. Maka siapa yang dermawan dengan kedua orang tuanya, dia rezekinya akan sangat berlimpah. Tetapi siapa yang pelit dengan kedua orang tuanya, maka dia dipastikan rezekinya juga akan susah. Makanya kalau kita ingin agar terus dikasih kemudahan bagi rezeki, resep pertamanya biasakan kita gemar berbagi ke kedua orang tua. Kalau kedua orang tuanya sudah tiada, gimana kan? Nah, coba kalau kita niat berbagi, pahalanya untuk kedua orang tua kita. Kalau kita niatkan untuk kedua orang tua kita, maka kitanya dapat, kedua orang tua kita dapat. Termasuk mungkin ada yang partisipasi, ada yang sumbangsi di kegiatan ini. Yuk biasakan niatnya adalah untuk pahalanya untuk kedua orang tua. Siapa yang mengistimewakan kedua orang tuanya, insya Allah dia hidupnya sangat istimewa. Siapa yang memperlakukan orang tuanya dengan sangat mulia, insya Allah dia hidupnya penuh dengan kemuliaan. Makanya yuk, tangan kita tangan yang gemar berbagi. Yo, sebelum saya tutup, saya ingin bersolawat dengan penuh senyum. Ya, 1, 2, 3. Sallallahu semoga yang hadir ini oleh Allah dimudahkan bisa haji dan umroh. Amin. Yo, ikuti sholawatnya, nanti kalau pengen berredaksinya nanti bisa minta sama Yai Muhyiddin. Ikuti saja ya, ikuti bareng-bareng ya, nanti saya ijazahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ziyarat al-haramain wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila ta'abin wala aibin wala masyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Hafal? Hafal? Belum? Coba sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ziyaratal haramain wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila ta'abin wala aibin wala masyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Nanti kalau Yai Muhyiddin setelah waqiahan biasanya sering baca salawat ini, ikuti ya yang khusyuk. Insya Allah semuanya nanti dimudahkan bisa haji dan Nah sekali lagi nanti kalau saya terakhirnya bilang ajastukum, nanti bareng jawab qabiltu. Yo ikuti sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ziyaratal haramain wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bila ta'abin wala aibin wala masyaqqatin birahmatika ya arhamar rahimin. Asastukum al-Fatihah. Nah, saya pesan satu saja. Yuk, setelah ini yang sering ya Allah, yang sering senyum saya doakan rezekinya berlimpah. Amin. Umurnya panjang. Amin. Sehat walafiat. Dimudahkan urusannya. Hutang-hutangnya mudah untuk melunasinya. Putra-putrinya soleh. Yuk, biasakan itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga semuanya berkah. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi